sekarang aku udah sendiri. Sejak iya belum lama kok. Udah lumayan lama sih. Belum lama. Ya tahun ini lah. Terpaksa harus menjalani ini karena situasi sih. Lebih ke karena papaku kan di Bali ya. Papaku di Bali dan mamiku aku udah gak tinggal lagi karena kejadian itu kan. Dan aku merasa kayak aku kurang nyaman kalau misalnya tinggal sama mami. Jadi emang karena aku juga lagi ngejar passion aku di Jakarta, papaku lagi di Bali, mamiku aku belum bisa tinggal lagi, dan ya aku ya harus memutuskan untuk tinggal sendiri dan hidup apa-apa sendiri dan harus mandiri sih. Udah adem kan bisa bilang suruh cerai sama yang mantan aku sebelumnya. Udah aku kabulin. Sekarang salah lagi, dapetnya tukang singkong. Ya mau sampai mati juga pasti akan salah di depan Michelle. Jadi aku harus apa? Aku harus ngapain? Ya udah tanya Michelle, aku juga bingung kenapa jadi viral lagi begini gitu. Kalau dengan mami aku udah lama sih nggak komunikasinya. Kayak semenjak kasus itu. Iya, semenjak kasus itu yang aku expose, dan iya sih, sampai sekarang pun juga komunikasinya kurang baik. Kata-katanya kalau misalkan kalau di kamera manis, cuma kalau sama aku ketus ngomongnya. Aku sering nangis. Misha tuh sering gak sopan. Aku nggak mau cerita sini, aku nggak mau nangis di sini. Cuma intinya ya menurut cerita Misha kan mami yang nggak benar. Ya kan selalu beredar aku yang salah. Jadi ya gimana ya, sejak kejadian yang masalah kemarin itu, Michelle terjadi tragedi di Michelle, ya salah siapa dong? Ya maksudnya aku bukan Tuhan yang bisa jaga anakku 24 jam. Lagian aku juga nggak ada di lokasi. Aku juga bukan Tuhan. Ya sekarang mau cerai, aku nggak pernah niat menceraikan karena di agama Kristen dulu kan nggak boleh bercerai. Cuma kan sekarang aku juga udah capek. Kalau bisa Michelle nih, aku cuma titip pesan. Kalau bisa jangan jauhin mami gitu. Pulang ke rumah. Sering deket sama mami. Jangan tidur rumah teman. Sering sharing. Jadikan mami teman hidup, teman curhat, apapun gimana pun tetap musuh. Orang tua salah pun benernya kita harus berbakti sama orang tua. Itu pesan. Maybe one day if I'm ready, I will. Tapi kalau untuk sekarang sih lebih ya mamiku punya hidup sendiri dan aku juga sekarang punya hidup sendiri, dan lebih baik mind our own business aja sih kalau sekarang. Iya, dan aku juga masih dalam proses kan, dan ya butuh waktu aja sih untuk bisa menerima dan segala hal. Kaget sih sebenarnya, tapi aku juga udah nggak tahu berita apa kan tentang mamiku dan baru aja muncul lagi. Kalau dalam personality wise sih aku kurang tahu ya, soalnya baru sekali doang ketemunya. Tapi yang aku lihat dari TikTok segala macam dan berita, aku lihat sih mamiku lebih bahagia ya sekarang, lebih bahagia, dan itu bagus dong, bagus. Dan sebenarnya aku kurang tahu sih orangnya gimana. Mungkin dari kayak public media doang gitu. Ya orangnya baik sih, baik. Iya, kelihatannya baik dan bisa bikin mamiku bahagia, tapi selebihnya aku kurang tahu. Ya bukan hak aku juga sih. Tapi iya, yang aku dengar kan, makanya yang sebelumnya aku menyatakan aku nggak setuju itu karena baru kenal 2 minggu. Iya. Aku kurang bisa komen sih kalau yang itu. Kalau menurutku pribadi sih ya, kalau untuk kayak mamiku yang udah punya keluarga dan adik-adik, dan yang baru-baru ini kan papanya mereka nggak bisa menemani mereka kan karena yang kejadian itu.
Jadi menurutku secepat ini efeknya bukan ke mamiku doang sih, atau ke feeling pribadinya sendiri, tapi lebih ke adik-adik aku juga gimana rasanya feelingnya. Dan yang aku yang aku fokusin sih lebih ke adik-adik aku gimana rasanya, dan kayak gimana rasanya baru 2 minggu udah ada pendamping baru gitu. Untuk mami sih untuk mami aku berharap sih kali ini mami dapat pasangan yang tepat dan bisa membahagiakan keluargaku juga, dan yang penting aman. Dan aku juga untuk for the future, aku pengen relationship yang emang aku bisa bond sama mamiku sendiri dan bisa lebih baik ke depannya. Tapi kalau untuk sekarang pesannya sih I just wish you all the best gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.